malam di rumah. Jadi mobil baru sampai di Eltari, sehingga tadinya acara ini setelah pendaftaran, tapi karena sangat kerja juga istri saya ada meeting ibadat, jadi mending saya bicara beberapa menit sekalian sambil menunggu mobil dalam perjalanan, karena formulir ada di kelupaan di rumah. Mungkin biar sekalian perkenalan ya. Umur hampir sudah menikah, dan istri saya ini pendeta BC Bajek Lennon itu dia saat ini melayani di Paulus Kupang. Anak kami 3 orang, semuanya huruf A, biar kalau antri BLT di depan. Kalau wisuda juga pasti di depan karena huruf A. Jadi saya selalu belajar dari pengalaman. Saya kuliah di Fakultas Ekonomi UGM dan huruf R. Jadi ketika pilih dosen kelas paralel selalu dapat dosen yang tanda kutip gila, karena huruf R diatur menurut abjad. Karena itu saya pikir suatu saat nama anak harus A semua, walaupun bukan nama sinetron, karena ini nama Alkitab semua. Ariel itu nama samaran dari Yerusalem, dia salah satu panglima perang dari Yosua. Kemudian Abigail ini artinya si cantik yang bijak, kebanggaan Bapa. 11 anak kami yang pertama masih kuliah semester 6 di Atmajaya Jogja, yang tidak bisa hadir. Kemudian yang ini namanya Aaron. Aaron itu atau Harun artinya si pintar bicara. Jadi ketika Musa Tuhan perintahkan untuk bicara dengan Firaun agar umat bisa beribadah di padang gurun, Musa bilang dia masih muda, tidak bisa bicara. Jadi bawalah Aaron. Nanti kalau kita bicara saja kan sangat berbahaya. Karena itu ditambahkan nama Yonatan. Jadi si pintar bicara yang dikasih Tuhan. Yonatan ini anaknya Saul. Saul dan Daud bermusuhan, tapi Yonatan lebih baik dengan Daud. Ya, kelas 8. Saya ingin terpanggil untuk maju di Kota Kupang. Kita biasanya satu saja ya, supaya memang Kupang kota kasih dan visi Indonesia Emas itu juga Kupang kota kasih. Ya, harus terwujud dari pemimpin. Pemimpinnya harus jujur. Prasyarat dari pemimpin itu 2. Yang pertama, dia harus mengorbankan, karena kasih itu pengorbanan. Karena itu dia harus mengorbankan hal-hal yang salah, kepentingan pribadi, kelompok, bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Itu satu prasyarat. Prasyarat kedua, dia tidak boleh cinta uang, karena cinta uang akan segala kejahatan. Jadi ketika syarat 2 itu terpenuhi, maka sebagian persoalan sudah selesai, sebagian. Ya, karena itu saya berdoa sudah 3 tahun 7 bulan untuk hari ini bisa berdiri di sini. Jadi tidak mudah memutuskan untuk maju, apalagi anak saya baru semester, waktu itu semester 4. Jadi prosesnya panjang. Terima kasih Kades sudah mengikuti dalam doa. Ada penduduk saya di Kenduri, ada Mama Eda di Papua sana. Sama-sama dengan Pak Robert untuk penting. Merci, Mas. Selesai? Ya. Sudah selesai? Siap. Kita berhabis? Ya. Aman.
Siap. Baik, selamat sore Pak Robert sama seluruh tim. Mari kita persilakan tim Dewata untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan pendaftaran Pak Robert sore hari. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Sek PDIP Kota Kupang, yang saya hormati Bapak Ketua dan seluruh badan pengurus yang berada pada saat ini. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan untuk menerima kami. Saya mewakili Bapak Robert Panggidae yang biasa disapa Pak Bobi untuk ada dalam pergelutan bakal calon wali kota Kupang. Dan kami memilih PDIP pertama, kami mendaftar. Kenapa kami memilih PDIP pertama? Karena memang PDIP ini partai wong cilik. Dan itu menjadi kebiasaan Pak Bobi dalam pelayanan, khususnya dalam tugas pekerjaannya adalah melakukan pelayanan pada wong cilik. Dan tadi dikatakan rumah perjuangan. Rumah perjuangan saya kira kita semua sama. Saya mengenal Pak Ketua dan Pak Niko itu sudah cukup lama. Jadi saya kira kami bukan orang baru datang ke rumah perjuangan, tapi teman lama yang datang berkunjung ke PDIP Kota Kupang. Kami mohon kiranya pendaftaran kami hari ini dapat diterima dan kami mengucapkan terima kasih berlimpah atas penerimaan yang begitu baik dari kepengurusan PDIP Kota Kupang. Ini saja mungkin yang kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kita akan mengikuti proses, nanti daftar di Bapilu di meja sana. Setelah itu nanti Pak Ketua akan menyampaikan beberapa hal dan Pak Robert kita beri kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal dan kemudian akan sesi jumpa pers. Terima kasih banyak, mari silakan. Mereka. Baik, yang saya hormati calon wali kota Kupang Bapak Robert, teman saya, beberapa puluh tahun teman akrab saya, beserta seluruh tim yang hadir pada sore hari ini, juga yang saya hormati media yang hadir, teman-teman jajaran struktur partai yang hadir. Hari ini patut kita bersyukur pada Tuhan karena atas kasih dan kemurahannya, maka hari ini Pak Robert mendaftar ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai calon wali kota Kupang. Saya perlu sampaikan partai ini partai modern dan menerima dari internal maupun eksternal, siapa saja. Jadi jangan ragu bahwa ini dari orang luar, nanti ada begini, tidak. Ini partai modern. Dan kami dalam pendaftaran ini tidak menerima mahar. Kami tidak pungut biaya apa-apa. Ingat baik. Jadi sekarang ini sudah berapa Pak Ketua Bapilu? Untuk saat ini kita sudah mengambil formulir berjumlah 13. Tapi yang melengkapi lengkap, benar-benar lengkap dokumen itu belum. Baik, jadi sudah 13. Hari ini Pak Robert
Mungkin besok siapa saya tidak tahu. Tapi saya sebagai ketua DPC langsung menerima Pak Robert. Terima kasih Pak Robert sudah datang di Rumah Perjuangan. Kami akan proses betul-betul. Jadi jangan sampai lihat ada kader yang calon. Kader partai ini banyak, lalu mulai ragu dan minder. Tidak. Saya ingatkan bahwa partai ini partai modern. Lagi seksi sekarang. Walaupun kalah. Tapi kalah presiden, tapi legislatif kami masih menang. Kalau seksi ini kan banyak yang diminati. Jadi Pak Robert sebagai ketua DPC partai, saya perlu ingatkan bahwa partai ini tidak bisa mengusung calon wali kota Kupang. Bukan partai ini, semua partai politik di kota Kupang boleh bisa mencalonkan wali, karena kursinya hanya 5. Maka sesuai aturan harus 8. Maka saya harapkan Pak calon wali kota Kupang untuk bisa berproses di partai-partai lain supaya kita bisa menjadi calon wali kota Kupang. Mengenai yang lain-lain nanti partai ini akan berproses, nanti ada survei, pemetaan dan lain-lain. Mungkin Pak Robert sudah lakukan, tapi kami akan memilih siapapun yang terbaik, itu yang kami tentukan. Dan ini kami akan rekomendasi ke DPP, DPD, DPP untuk dikeluarkan SK untuk ditetapkan. Harapan saya kalau bisa nanti di KPU saya bisa bicara seperti ini. Artinya siap-siap toh begitu toh. Jadi Bapak jangan diam-diam. Bapak sudah pekerjaan itu terlalu lama, saya tahu. Nah ini saya rote juga, ini rote asli juga. Nah, jadi Pak Robert ini bukan saya hanya kenal biasa. Saya punya orang tua dulu kerja di perikanan, bapaknya kepala dinas. Saya juga pernah dapat sesuap dari orang tuanya. Pak Abi ya, Pak Hidayah, Pak kepala dinas perikanan pada waktu itu. Bapak saya di dinas perikanan. Jadi beliau bapak paling sayang bapaknya saya. Pulang kantor mesti singgah di rumah. Maka bapak bukan hanya karena itu, tapi kalau bapak punya orang tua membuat baik, pasti Tuhan akan menjawab pada waktu. Bapak kan baru kali ini kita coba-coba, tapi jangan coba-coba, pasti Tuhan akan jawab. Jadi ini yang saya perlu sampaikan. Pak Robert, silakan proses di partai-partai lain supaya kita bisa dapat untuk bisa mencalonkan menjadi calon wali kota Kupang yang 2024 nanti. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat. Ya, yang kami hormati Bapak Ketua DPC PDIP Kota Kupang, Bapak Yeskia Lodu, yang kami hormati Bapak Sekretaris, Bapak Niko Frans, yang kami hormati juga Bapak Ketua Bapilu, Bapak Victor Timoheo, dan seluruh jajaran DPC PDIP Kota Kupang, Pak Tesman, teman saya juga. Yang saya hormati juga para pendukung dan media yang meliput pada sore hari ini. Merdeka! 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 Baik, pada tempat yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini bukan kebetulan kita bisa hadir di tempat ini, di Rumah Perjuangan, untuk berproses, untuk mendaftarkan saya, mengantarkan saya untuk berproses di partai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Tentu seperti disampaikan Bapak Lai tadi, bukan kebetulan kami memilih yang pertama di sini, karena tentu ada kesamaan-kesamaan perjuangan dalam hal ideologi dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini, yaitu selalu berupaya untuk berpihak kepada orang-orang kecil dan yang terpinggirkan lewat pemberdayaan ekonomi. Dan setelah diskusi dengan tim, kita memilih mendaftar pada tempat yang pertama, yaitu PDI Perjuangan. Yang kedua, proses ini tentu masih panjang dan saya percaya semua ini tentu tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dari para pengurus, baik di DPC, DPD maupun DPP. Dan prosesnya juga tidak hari ini. Saya sudah berproses
panjang sejak tahun lalu, dan hari ini merupakan langkah awal dari suatu proses di panggung depan. Di panggung belakang tentu kita berproses secara informal dalam waktu yang tidak singkat, dan karena itu saya memilih hari ini tanggal 27 April jam 4 sore. Tentu kita tadi sudah berdoa, beribadah bersama sebelum kita memulai bekerja, dan saya minta dukungan dari kita semua untuk kita bisa bekerja lebih baik, agar saya juga bisa dapatkan rekomendasi, mendapatkan SK berdasarkan keputusan dari DPP PDI Perjuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua ke rumah saya masih SD kelas 4, sudah sio mama lah berapa puluh tahun lalu, dan hampir semua keluarga Pak Ketua ini saya kenal, ya, dari Bapak Ako, Pak Tias, Pak Ketua sendiri, Ibu Haning juga majelis di tempat kami di Gereja Paulus satu rayon, tetangga saya juga di Naikolan. Jadi ini sebenarnya dua sahabat lama, sudah kenal lama, tapi tentu partai kan punya mekanisme, punya peraturan yang wajib kita ikuti. Apalagi PDI Perjuangan ini sangat mementingkan ideologi yang kuat, ketaatan kepada konstitusi dan etika yang berlaku, dan itu kita ikuti semua proses itu, bukan sekedar mengejar kemenangan, sekedar mengejar elektoral, dan itu penting. Samping itu tentu harus punya kapasitas. 3 hal itu yang saya belajar dari PDI Perjuangan, dan karena itu hari ini kita memutuskan untuk pertama kali mendaftar di PDI Perjuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan. Tuhan memberkati. Salam.